Halo teman-teman podcast Uang Bicara, kita ketemu lagi. Kali ini kita mau bahas soal bagaimana bekerja bersama dengan Gen Z. Jadi sebenarnya generation gap ini nggak cuma antara millennials dengan Gen Z atau gimana. Dulu millennials di awal-awal kemunculannya juga sering nih dilekatkan berbagai macam label. Nah sekarang kita mau kupas dari sisi profesional sebenarnya seperti apa sih. Bersama dengan Pratidina Kartika Putri, manajer rekrutmen dan seleksi Assessment SDM di PPM Management yang akrab dipanggil Mbak Nana. Halo, selamat pagi Mbak Nana. Halo, pagi Mbak Alin. Iya, kita mau bahas nih soal generation gap kayak gitu. Gimana sih kita bisa memahami dan juga bisa bekerja sama dengan Gen Z. Boleh dijelasin dulu Mbak backgroundnya dari Mbak Nana nih di PPM Management? Ya, thank you Mbak Alin. Jadi, halo semuanya, saya Nana. Saya seorang psikolog klinis yang berkecimpung di dalam dunia organisasi. Jadi, selain saya memaknai manusia dari sisi individu, tapi juga dari sisi organisasinya. Dan baru 8 tahun ini saya jadi HR consultant dan juga dipercaya sebagai manajer rekrutmen dan seleksi di PPM Management. Mbak, sebenarnya kalau orang suka berkeluh kesah soal Gen Z ini sebenarnya mengada-ngada atau itu real thing sih, atau sebenarnya gara-gara beda persepsi aja gitu loh? Ya, sebenarnya Gen Z ini adalah sebagai topik yang cukup hangat ya dibicarakan untuk beberapa waktu belakangan ini karena memang gaya kehidupan atau pandangan Gen Z yang cukup unik gitu dibandingin generasi-generasi sebelumnya. Jadi ketika kita mendengar keluh kesah orang lain ketika tidak cukup selaras dengan Gen Z, biasanya itu memang karena tidak cukup sama frekuensinya apa yang dimauin Gen Z dengan gayanya dan apa yang dimauin generasi sebelumnya. Apa sih karakter khasnya Gen Z ini yang mungkin buat generasi-generasi sebelumnya tuh susah menerima kayak gitu loh? Oke, generasi Gen Z ini tuh punya cara-cara yang menurut mereka adalah cara yang benar untuk dilakukan. Mereka ini adalah gambaran generasi yang pingin punya cara sendiri untuk bisa nyelesain pekerjaan ataupun target kerjanya. Yang biasanya kalau pada commonnya misalnya kita ngomongin tentang generasi, let's say dari generasi X, Y, dan juga Z gitu ya, itu ada perbedaan dengan cara-cara kerjanya. Gen Z ini relatively mereka kepingin bebas, fleksibel, mengedepankan apa yang mereka mau. Jadi ketika disesuaikan dengan atasan misalnya yang generasinya berbeda, pasti akan bentrok gitu. Jadi itu yang biasanya suka jadi masalah gitu. Kadang-kadang secara, misalnya contoh sederhana gitu ya, kalau misalnya kita ditanya sama atasan gitu, Nana, pekerjaan yang saya kasih kemarin sudah selesai belum gitu. Kalau kita bilang selesai itu kan pekerjaan sudah ada di meja atasan kita gitu, sudah bisa dikonsumsi nih sama atasan kita. Tapi kalau kita ngomong sama Gen Z gitu ya, itu baru ada di kepala mereka gitu. Definisi sudahnya tuh sudah dikonsep, sudah direncanakan untuk didiskusikan bersama teman gitu, dan itu belum selesai. Target-target timeline, cara kerja dan lain-lain juga perlu arahan banget sih biasanya kalau untuk Gen Z. Tapi apakah sebenarnya mereka itu bisa dibentuk dalam artian seperti itu? Kalau untuk dibentuk pasti bisa, tapi harus ada kebutuhan untuk mau beradaptasi dari mereka. Oke, jadi kalau misalnya kita bahas tadi beberapa hal yang mungkin buat generasi yang lebih duluan lahir itu kurang bisa menerima karakter-karakter dari Gen Z, tapi sebenarnya apa sih kalau kita boleh bahas kekuatan dari Gen Z ini yang kita tuh gak terlalu temukan ada di generasi-generasi sebelumnya? Oke. Gen Z ini kan lahir pada masa di mana teknologi dan juga media sosial ini sangat berkembang pesat ya Mbak. Jadi ketika ketika kita dari kecil distimulus dengan segala informasi yang cukup banyak dibanding generasi yang sebelumnya, maka banyak banget sebenarnya pemikiran ataupun pertimbangan dalam diri kita sebagai Gen Z ini untuk bisa mempertimbangkan sesuatu yang baru. Jadi Gen Z ini sebenarnya penuh dengan ide ataupun inovasi. Tapi karena stimulusnya terlalu banyak, kadang-kadang apa yang mereka mau yang belum jelas nih arahnya kemana. Kurang fokus dong berarti ya? Betul, kurang fokus. Nah kalau misalnya di lingkungan kerja, makanya kita lihat nggak jarang Gen Z ini suka berpindah
berpindah tempat kerja cukup pendek ya untuk masa kerjanya gitu. Betul. 2 tahun udah pindah, setahun udah pindah gitu. Nah, kemudian ini kan sempat viral ya di medsos beberapa waktu yang lalu, testimoni soal kerja dengan Gen Z ini katanya lembek lah, kurang tahan banting lah, kemudian banyak maunya lah, yang kayak gitu. Sebenarnya ini benar nggak sih dari pengalaman Mbak Nana sendiri nih? Iya. Sebenarnya banyak banget ya Mbak konten-konten yang ngata-ngatain Gen Z gitu ya, bahwa resilience-nya mereka memang rendah gitu ya. Kalau beberapa waktu lalu kan pernah keluar bahasan tentang strawberry generation ya. Iya. Jadi kita bisa ngelihat strawberry cantik, keren gitu ya, tapi begitu ada tekanan sedikit dia langsung lembek gitu ya. Nah ini yang memang betul-betul bisa menggambarkan si Gen Z ini gitu. Jadi sebenarnya mereka ini orang-orang yang punya kapasitas yang baik gitu ya. Tapi karena semuanya memang stimulusnya ini sudah tersedia di lingkungan, rasa praktis, rasa instan ini membuat mereka ini hidup untuk tidak terlalu struggle dibanding generasi-generasi yang sebelumnya. Kalau misalnya kita dulu kalau mau tahu tentang suatu teori atau apa, kita harus baca dulu nih jurnal, kita harus baca dulu nih buku. Kalau sekarang dia tinggal masukin ke AI. Dia mau kemana-mana, dia masukin aja, semua udah ada jawabannya. Nah, kondisi-kondisi itu yang setidaknya itu menstimulus mereka untuk tidak terlalu kuat terhadap tekanan. Jadi, kalau misalnya mereka sedikit ada tekanan, biasanya ngomonginnya langsung ke mental health. Gitu kan ya. Makanya kenapa belakangan ini mental health ini banyak banget menjadi bahasan gitu ya. Karena menurut mereka penting banget nih orang mempertimbangkan bagaimana perasaan aku ketika aku dalam kondisi yang tidak nyaman. Makanya banyak keluarlah self-reward, healing gitu kan, itu banyak keluar ketika Gen Z ada. Iya, dulu-dulu jarang terdengar ya pada saat generasi-generasi yang lahir lebih duluan. Nah, tadi untuk apakah hal-hal ini misalnya membuat preferensi perekrut itu berubah misalnya? Oh, kalau bisa jangan yang Gen Z deh. Milenial akhir atau kayak gimana kayak gitu, ada nggak sih requestan semacam ini tuh Mbak? Oke. Ini menarik ya kalau kita berbicara tentang rekrutmen ini. Sebenarnya rekrutmen ini kembali lagi pada kebutuhan dari perusahaan, sebenarnya butuh profil pegawai yang seperti apa. Cuma yang menjadi concern di awal adalah ketika kita sudah define mau rekrut anak-anak yang masuk dalam kategori Gen Z, maka kita harus set up prosesnya ini menyesuai dengan apa yang mereka biasa gitu. Misalnya dengan mengedepankan teknologi, proses transparansi, cepat gitu ya, pengumumannya jelas gitu. Jadi kalau misalnya mereka membuang waktu terlalu lama dengan pola-pola konvensional, biasanya mereka nggak terlalu suka. Oke, jadi meskipun kita butuh mereka bisa jadi nggak mau ngambil nih kerjaan gitu. Ya, betul. Lama nih gitu. Iya, betul. Jadi sekarang ini kalau misalnya kita ngobrolin tentang rekrutmen, employer branding itu menjadi salah satu hal yang cukup menarik ternyata buat kandidat yang akan masuk ke dalam organisasi. Kalau Mbak Alin cukup sering misalnya di FYP kita keluar kayak a day in my life di kantor. Nah itu sebenarnya bukan sekedar dia ngasih tahu dia itu ngapain, tapi secara nggak langsung dia ngasih tahu kantor gue ini sekeren ini. Masuk lo ke sini biar lo kerennya sama gue. Kayak misalnya kayak di SCBD dulu sempet tuh jadi tren, lanyardnya pakai apa, flat shoes-nya pakai apa gitu. Jadi itu sebenarnya adalah branding buat menarik bahwa ketika gue kerja di SCBD itu adalah naik nih pride-nya gitu atau semacam itulah. Oke, berarti lingkungan kerja selain tadi bahwa ada sesuatu yang bisa dikontenkan, sesuatu yang cukup bikin mereka bangga kayak gitu, apalagi sih yang dicari Gen Z dari tempat kerjanya? Kebutuhan untuk bisa memenuhi apa yang mereka mau. Nah, kebutuhan untuk memenuhi apa yang mereka mau ini sebenarnya undefined ya antar individu, tapi mostly mereka ini memang pingin sesuatu yang memberikan mereka challenge. Kalau kita berbicara Gen Z kebanyakan masuk di dalam startup gitu ya Mbak. Nah,
startup ini biasanya struktur organisasinya kecil, terus sekalinya kita masuk kita udah langsung dapat posisi. Posisi Iya. ya kurang dari 2 tahun udah jadi manajer gitu. Itu yang mereka cari sebenarnya kurang lebih. Statement bahwa saya di sini sebagai apa, itu sebagai bentuk apa ya, sebagai bentuk pembuktian bahwa saya mampu. I see. Jadi kalau buat mereka tuh pengennya tahu apakah ada jenjang karir yang jelas di sebuah organisasi seperti itu ya. Betul. Kalau dulu kan generasi yang old gitu ya, cukup sabar ya untuk misalnya urut kacang kayak gitu. Kalau anak-anak Gen Z ini kayaknya mereka lebih outspoken kali ya kalau misalnya mereka nggak dapat apa Betul. yang mereka mau ya Mbak. Iya, even though kalau misalnya di meeting dia nggak sesuai, bisa aja dia kayak asertif gitu, yang mungkin kadang-kadang itu menjadi konflik juga ketika baby boomer ngerasa nggak sopan ini anak gitu. Padahal sebenarnya dia asertif gitu ya untuk menyuarakan apa yang dia mau. Cuma caranya aja nih yang beda generasi ternyata cukup perlu disesuaikan. Asertif nih kan sering kali ya tidak banyak kita temukan di organisasi, sangat sedikit orang yang asertif Iya, karena asertif itu membawa konsekuensi tersendiri lah di sebuah organisasi yang sebenarnya bisa betul. jadi tidak menguntungkan buat karir di masa datang. Sementara anak-anak Gen Z membawa diri mereka dengan assertiveness yang kuat seperti itu. Nah, ini tuh gimana sebuah organisasi bisa beradaptasi? Sebenarnya ya, ketika kita sudah tahu bahwa kita akan bekerja sama dengan Gen Z, harusnya kita juga sudah harus menyesuaikan bagaimana pola komunikasi yang harus kita adjust. Kalau generasi milenial mungkin bisa menyesuaikan ya antara atas dan juga bawah gitu ya, sandwich dia. Tapi kalau untuk generasi X dan juga generasi baby boomer, mungkin cara komunikasinya sangat formal, kaku gitu ya. Mm-mm. Yang dirasa tidak cukup nyaman diterima oleh Gen Z, di mana Gen Z ini ngomongnya ini sangat casual, sangat santai gitu ya. Jadi biasanya sih kalau kalau ada kondisi kayak gini di dalam organisasi dibuat suatu program budaya, Mm-mm. penerapan atau implementasi budaya organisasi gitu. Oke, kalau kita lihat dulu misalnya antara generasi sebelumnya baby boomers dengan millennials, kemudian sekarang ketemu dengan Gen Z, apakah memang dari sisi friksi atau adaptasinya tuh memang lebih kuat atau besar gitu ya perbedaannya, Perbedaan dalam hal, generation gapnya gitu? oh, kalau generation gap-nya iya, karena sebenarnya tuh yang sangat membuat ini menjadi berbeda adalah konsumsinya sih Mbak. Hmm. Kalau sebelumnya ini digital savvy-nya sangat rendah gitu, sedangkan kita semuanya tuh udah ngelibatin teknologi, semua kita ini udah bawa kemudahan-kemudahan ya untuk akses dengan teknologi. Jadi kalau misalnya proses kerjanya pun sangat konvensional, komunikasi yang diutarakan juga konvensional, itu nggak akan membuat para Gen Z ini bertahan sih. I see. Kalau saya ingat dulu di organisasi pekerjaan gitu ya, di kantor atau apa gitu, ambisi itu kadang-kadang orang menutupi ya, tidak mau terlihatan terlalu Ya, berambisi kayak gitu, karena itu bisa membahayakan lah kalau di organisasi kalau terlalu ambis kayak gitu. Sementara kan kalau anak sekarang kan, saya sedikit-sedikit dikontenin, sedikit-sedikit dikontenin gitu yang menunjukkan apalah milestone mereka, achievement mereka atau gimana. Nah, ini tuh kayak gimana sih konsekuensinya untuk organisasi? Hmm, hmm, hmm. Kalau yang saya tahu sebagai yang mungkin pernah berdiskusi bersama gitu ya untuk terkait implementasi yang tadi Mbak Alin sampaikan ini, biasanya memang sudah ada rules di masing-masing perusahaan sih. Mm-mm. Mana konten-konten yang memang boleh disampaikan dan mana yang tidak. Dan sebenarnya kalau untuk semakin ke sini, Gen Z ini juga harus hati-hati ya dengan pemanfaatan media sosial gitu. Karena ketika dia nanti mau masuk ke dalam satu organisasi, udah hal lumrah gitu ya, kita ini dilakukan rechecking di media sosial kita Mm-mm. gitu. Jadi apa yang perlu diperhatikan oleh Gen Z nih untuk misalnya menjaga profesionalisme mereka di sosial media supaya tidak menghalangi opportunity di depan, tapi juga tanpa harus menjadi seseorang yang lain karena mereka kan ekspresif kan seperti itu. Ya.
mungkin bisa memaknai si pemanfaatan sosial media ini lebih bijak ya. Jadi kalau misalnya memang menyatakan sesuatu atau mengedepankan sikap kritis boleh, tapi tidak menjatuhkan, gitu ya. Atau misalnya memanfaatkan konten-konten yang ada di media sosial, tapi konten-konten tersebut itu tidak dimaknai untuk sesuatu yang membuat semangat dia lebih rendah gitu. Kalau diperhatiin semakin kesini kan semakin banyak akun-akun itu yang mengedepankan rasa lelah bekerja ya Mbak. Oh Misalnya iya, kayak hidup lagi capek-capeknya. ya, hidup lagi capek-capeknya kipas-kipas 5 miliar enak nih gitu kan ya. Atau misalnya bikin memes atau misalnya dia bikin video dia udah kayak udah habis kecelakaan tapi dia masih punya otak tapi si atasannya tetap nyuruh dia kerja gitu dan seterusnya. Nah, kalau konten-konten yang kayak gitu tidak dimanfaatkan dengan baik akan dibuat hal biasa melakukan hal itu yang sebenarnya kan nggak baik. Gitu kan ya. Sebenarnya bukan cuma nggak baik untuk perusahaan, tapi untuk diri kita sendiri loh. Yang terbiasa untuk bilang tekanan atau misalnya ada apapun yang misalnya atasan kita nyuruh kita untuk sesuatu yang tidak enak, kita rasa itu langsung kita bilang, nggak asik nih kerjaannya. Gitu. Jadi ketika kita memaknai sesuatu yang tanda kutip antara negatif abu-abu nih ya, negatif dan positif ini tidak dengan baik gitu ya, itu secara nggak langsung bikin karakter kita juga akan terpengaruh sih sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya apakah dalam pengalaman dari Mbak Nana mungkin melihat studi kasus yang ada ini lebih mudah yang older generation untuk mahamin yang anak-anak Gen Z, atau Gen Z-nya nih sebenarnya cukup baik juga sih adaptasinya dengan yang udah pada old ini? Iya. Sebenarnya untuk pengalaman pribadi juga, kalau karena kebetulan bahwa timnya adalah teman-teman Gen Z gitu ya, gimana caranya supaya kita bisa ngerti apa yang mereka mau. Sama mereka itu butuh kejelasan gitu. Ketika kita sebagai pemimpin mau menggerakkan mereka harus tahu kenapa saya harus bergerak. Itu yang sedikit berbeda dengan generasi sebelumnya. Biasanya kita nurut kan ya, kita nggak tahu. Kita nggak nanya. Iya, di depan ngapain kita juga nggak nanya. Tapi kalau misalnya atasan kita bilang kamu ke sana, kita ke sana gitu. Tapi kalau anak-anak Gen Z ini kita harus kasih tahu kenapa kita harus melakukan ini dan apa benefitnya untuk kita, untuk organisasi. Ketika mereka sudah clear, cocok, baru mereka mau jalan. Kalau nggak akan jalan. Menarik gitu. sekali. Jadi pola komunikasi itu tuh yang perlu kita sesuaikan. Sama-sama nyuruh, tapi nyuruhnya itu lebih nyesuaiin lah sama gaya mereka. Dan mereka juga perlu dikasih kayak, misalnya kita kayak ada kind of briefing singkat, kayak misalnya ngadain Friday Talk gitu ya. Setiap hari Jumat kita ngobrol-ngobrol, apa sih yang perlu dibenerin dari mereka gitu ya. Kasih umpan balik juga gitu. Jadi jangan dikiranya apa yang mereka lakukan selama ini tuh sudah yang terbaik gitu. Kalau misalnya ada yang perlu dibenerin ya kita kasih feedback. I see. Mbak sebagai manajer rekrutmen dan seleksi asesmen SDM di PPM Management, ada cerita-cerita menarik nggak nih yang bisa di-sharingkan terkait dengan fenomena Gen Z di tempat kerja? Ya, ini saya seneng sih ya kalau ngomongin Gen Z ini memang kayak kadang-kadang tuh nggak habis pikir gitu ya. Contohnya nih dari sisi rekrutmen misalnya ya Mbak. Kami kan karena kami penyedia jasa untuk membuka kegiatan rekrutmen seleksi besar gitu ya, biasanya memang semua informasi itu sudah tertera nih di dalam website gitu misalnya. Mereka ini kurang banget untuk ikro-nya gitu. Jadi dikit-dikit tuh mereka telepon ke call center cuma untuk bertanya sesuatu yang sudah tertera gitu. Kualifikasi dan lain-lainnya. Sesederhana, Mbak, background misalnya nih pengguna jasa minta background fotonya untuk yang cewek merah, untuk yang cowok biru. Dia ini nggak punya background warna merah, dia cewek nggak punya background warna merah. Dia tanya, kalau saya background putih boleh nggak, Mbak? Cuma sesederhana, saya boleh nggak pakai background putih yang saya punya nih fotonya gitu. Padahal secara dewasa gitu ya, dia kan harusnya udah lulus kuliah nih ya. Secara dewasa dia sudah punya ya problem solver yang sederhana gitu. Kalau nggak punya ya kamu tinggal foto lagi, kalau nggak kamu tinggal ganti aja sama AI. Backgroundnya jadi merah kan nggak ada masalah gitu loh. Jadi sesederhana itu tuh untuk ketemu sama teman-teman Gen Z. Kalau sudah masuk ke dalam perusahaan, yang cukup unik adalah semua dipertanyakan.
Kenapa Mbak? Oh. Begini, kalau misalnya ada pandangan dia. Jadi kadang-kadang itu saya belajar bahwa dulu saya waktu masih awal-awal kerja itu kadang-kadang saya bertanya kenapa ya saya harus ngelakuin ini gitu. Tapi saya tanya dalam diri saya sendiri, kadang-kadang mungkin ada yang saya nggak nyampe gitu. Ibarat pohon kan pohon itu masih separuh, penglihatan kita masih di situ ya. Heeh. Semakin tinggi penglihatan kita semakin besar dan kita semakin ngerti gitu. Iya. Nah, anak-anak ini kan mungkin pohonnya juga belum tinggi ya, Mbak. Iya. Tapi dia berharap penglihatan dia tuh sudah cukup jelas gitu. Ketika dikasih arahan untuk sesuatu yang misalnya nggak sesuai sama dia, dia bilang, wah ini benar-benar nggak ngedepanin apa yang menjadi hak kita nih. Nah itu bingung juga aku kadang-kadang, hak yang gimana yang nggak dipenuhi gitu. Atau misalnya kayak pekerjaan lembur. Kadang-kadang time management dari masing-masing individu itu cukup berpengaruh. Kalau misalnya dia dalam proses kerjanya ini tidak cukup strict untuk kejar target waktu gitu ya, Mm-mm. pasti akan lembur. Berapa hari sih orang kuat lembur gitu ya, misalnya dengan proyek besar gitu ya. Nah nanti dia akan pasti bilang kerja di sini tuh pasti atau kerja di suatu perusahaan ini tuh tidak mengedepankan kesehatan. Padahal kita udah kasih all in nih sama perusahaan. Padahal sebenarnya tuh stretchingnya dia tuh yang agak harus dipanjangin gitu ya untuk dikatakan apakah memang dia yang sudah sangat loyal atau memang dia itu yang cukup lembek yang tadi Mbak bilang tangguh apa enggaknya. Atau ternyata dia mungkin pengaturan waktunya sendiri yang kurang efektif dalam pengerjaan gitu ya. Ya, distraksinya juga besar Mbak kalau untuk anak-anak Gen Z ini. Wow. Dikit-dikit kan ya bareng 5 menit ngeliat dulu lah TikTok, scroll-scroll, Instagram. Jadi distraksinya cukup lumayan. Kalau dari hasil assessment nih yang kita lakuin kan udah cukup banyak ya. Kemarin kita habis riset bahwa untuk Gen Z khususnya pada aspek resilience dan kompleks problem solving itu rendah dibanding generasi yang sebelumnya. Jadi sebenarnya ini hipotesa yang cukup bisa terbukti gitu ya, bahwa segala hal instan yang diberikan, kelengkapan hal yang memang sudah ada di lingkungan ini membuat mereka menjadi tidak resilient, cenderung tidak resilient, dan tidak memiliki ragam problem solving yang bisa mereka pilih gitu. Jadi sesederhana ketika dia misalnya udah jalan di tracknya, ternyata disuruh belok, dia harus tanya beloknya ini ke kanan atau ke kiri untuk bisa kembali di tracknya. Itu sih yang mungkin agak terasa ya kalau bekerja sama dengan Gen Z. Oke, di luar Nurul gitu ya, nggak habis pikir kalau anak-anak sekarang bilang. Baik, boleh kasih closing statement Mbak Nana untuk perbincangan kita di hari ini, seru banget. Boleh. Jadi menurut saya gitu ya, setiap generasi itu pasti punya keunikan masing-masing gitu ya. Tapi hal tersebut bukan berarti menjadi penghambat untuk tetap memberikan kontribusi yang baik gitu ya untuk mencapai target kerja atau bagaimana kita berada di lingkungannya. Jadi upayakan yang terbaik supaya setiap fase kehidupan kita ini bisa menciptakan milestone yang memuaskan sih sebenarnya. Mbak Pratidina Kartika Putri atau Mbak Nana, thank you so much. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Salam sehat dan sukses selalu. Ya, terima kasih banyak.